أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat jamaah Masjid As-Salam, bapak-bapak sepuh yang saya muliakan, hadirin muslimin dan muslimat semua yang telah hadir di forum ini, semoga Allah senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Salawat serta salam untuk Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kajian tafsir untuk surat Al-Insyirah, dan pada malam hari ini semoga Allah mudahkan untuk bisa kita selesaikan ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah berfirman, dan apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya engkau berharap. Baik, jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk ayat yang ketujuh, alhamdulillah udah kita bahas di pertemuan yang telah lalu tentang motivasi ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita setelah setiap menyelesaikan urusan fokus ke urusan yang lain, dan agar kita senantiasa menghadirkan niat ya untuk setiap mengawali aktivitas, ya menghadirkan niat untuk mengawali segala aktivitas, dan tidak ada yang lebih baik dalam masalah niat kecuali dengan mengikhlaskannya. Tidak ada yang lebih baik dalam masalah niat kecuali mengikhlaskannya. Dan kita sudah membahas bagaimana cara untuk mewujudkan keikhlasan itu ada dua. Betul tidak? Ada dua ya. Yang pertama, berniat untuk mendapatkan keutamaan ya untuk sebuah amalan. Meniatkan untuk mendapatkan keutamaan tidak bisa kita wujudkan kecuali dengan mengilmuinya. Ya, apa keutamaan untuk amalan tersebut? Ya, hanya dengan belajar. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan petunjuk dengan ilmu yang kita pelajari. Kita nggak bisa menentukan keutamaan amalan-amalan dengan seenak kita, sesuai selera kita, nggak bisa. Harus sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan. Salat keutamanya apa? Sedekah keutamanya apa? Puasa keutamanya apa? Itu harus dengan belajar. Kalau tidak dengan ilmu yang dipelajari, maka tentu akan terjadi rekayasa, ngarang-ngarang. Itulah orang yang menetapkan salat, ya, tahajud itu keutamanya bisa menjadi kebal. Ya. Puasa mutih sekian hari itu keutamaannya bisa melihat perkara gaib. Nah, menentukan keutamaan-keutamaan yang seperti ini bila tanpa dasar, tanpa ilmu,
maka tidak boleh dibenarkan. Ya, karena ibadah itu Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan. Maka kita niat untuk mengejar keutamaan. Ini yang pertama, itu ikhlas. Cara yang kedua, meniatkan untuk apa Ibu? Menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah tetapkan. Udah titik. Kalau nggak tahu keutamaan, niatkan aja ini. Ikhlas itu sudah. Itu ikhlas sudah. Maka ini diantara cara untuk mengikhlaskan niat. Ya. Dan apakah segampang itu pelaksanaannya? Tidak. Demi Allah, berat dan sangat berat. Tidak ada yang mudah kecuali bila Allah menghendaki kemudahan itu. Maka mari memperbanyak doa, minta kepada Allah agar dikaruniakan keikhlasan. Pada ayat setelahnya, wa ila rabbika farghab, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau berharap. Hadirin yang saya muliakan, pertama secara susunan kalimat pada ayat yang terakhir ini, secara susunan kalimat Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan tidak secara umumnya. Tidak secara umumnya. Jadi, secara umum kalimat itu tersusun dengan objek itu di belakang. Ya, objek yang dikenai pekerjaan itu di belakang. Ya. Secara umum kalimat itu, subjek itu di depan, objek di belakang. Itu secara umum. Ya. Kalau bahasa Arab, misalnya zahaba Muhammadun ila suqi, si Muhammad pergi ke pasar. Mana objek? Ke pasar, ya. Di belakang kan? Akala Muhammadun ruzan, si Muhammad makan nasi. Mana objek? Nasi. Di mana tempatnya nasi di kalimat ini? Belakang. Bahasa Arab juga demikian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga begitu. Secara umum kalimat itu, objek itu di belakang. Ya. Saya belajar agama. Mana objek? Mana objek? Agama di belakang. Saya melihat masjid. Mana objek? Masjid. Di mana objek? Di belakang. Jadi secara umum kalimat itu, objek itu di belakang. Nah, ketika objek dikedepankan, ketika ada kalimat nih, objek ditempatkan di depan, didahulukan. Ya, maka ini ada maksud tertentu. Dan maksud tertentu tersebut adalah penekanan makna. Kata para ulama, ya, taqdimu ma haqquhu takhir yufidu tauqid. Mendahulukan sesuatu, mendahulukan sesuatu kata yang mestinya dia di belakang, itu memberikan makna penekanan. Nah, ini kaidah. Jadi, ketika objek dikedepankan dalam sebuah kalimat, itu menunjukkan makna penekanan. Oke, sekarang kita kembali ke ayat. Coba perhatikan ayat. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Kepada Tuhanmu engkau berharap. Mana objek? Mana objek? Kepada Tuhanmu engkau berharap. Ini subjek dan predikat kan? Tuhanmu di depan, mendahuluinya. Sama kayak ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ya, mana objek? Hanya kepadamu. Betul tidak? Kami beribadah, kami minta tolong, itu kan subjek dan predikat. Kalimat ini, ayat ini, wa ila rabbika farghab, kalau secara umum, susunan secara umum, maka mestinya adalah ya, farghab ila rabbika. Farghab ila rabbika. Berharaplah engkau hanya kepada Tuhanmu. Itu susunan kalimat secara
umumnya, dengan objek berada di belakang. Nah, ketika kalimatnya objek dikedepankan, apa faedahnya tadi? Menunjukkan mana apa? Penekanan. Nah, baru secara susunan kalimat kita bahas bahwa ayat ini datang dengan susunan kalimat tidak secara umum, yaitu dengan mendahulukan objek daripada subjek. Sehingga kalau mau diterjemah dan hendaknya hanya kepada Tuhanmu saja, ada kalimat saja engkau berharap. Tidak boleh kepada selainnya. Nah, ini pembahasan pertama terkait dengan susunan kalimat ayat. Adapun penafsiran pertama di sini kita bacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Kata beliau, firman Allah, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Maka bila engkau telah selesai dari sebuah urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu, Tuhanmu engkau berharap. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jika engkau telah selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya, serta telah memutus semua jaringannya, maka bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan ibadah serta melangkahlah kepadanya dengan penuh semangat, dengan hati yang kosong lagi tulus, serta niat karena Allah. Dari pengertian ini terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disepakati kesahihannya, la salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak ada salat di hadapan makanan dan tidak ada pula salat dalam keadaan menahan buang air kecil dan besar. Hadirin, ada hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Hadis ini tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan dalam ayat. Makanya kalau ada yang terjatuh ya ke dalam larangan yang disebut dalam hadis ini, maka tidak sejalan dengan apa yang Allah sebut dalam ayat. Kalau ayat tadi Allah perintahkan, kalau kita selesai dari urusan, fokuslah untuk urusan yang lain. Fokus untuk urusan yang lain. Itu Allah perintahkan. Kita tuh kalau habis urusan satu, fokuslah urusan yang lain. Fokus. Fansab. Makanya saya terangkan di pertemuan yang lalu, Allah gunakan kalimat fansab. Tancapkan. Maksudnya fokuslah. Dalam sebuah hadis, Nabi katakan, tidak ada sholat, sebagian ulama mengatakan maknanya tidak sah sholat apabila dikerjakan oleh orang yang menghadap makanan atau orang yang menahan buang air. Kenapa hadis ini didatangkan oleh Imam Ibnu Katsir? Karena hadis ini adalah hadis yang melarang untuk orang sholat yang tidak fokus. Sementara Allah perintahkan untuk fokus. Makanya faidah atau pelajaran dari hadis ini yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir adalah kalau kita nih sedang menghadap makanan yang telah dihidangkan. Makanan yang telah dihidangkan. Dan kita kondisinya sangat ingin makan, lagi lapar. Makanan telah dihidangkan. Dan makanan tersebut memang makanan halal, 3 catatannya. Tidak boleh kita sholat. Tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Karena merusak fokus. Merusak kekhusyuan. Sementara Allah perintahkan untuk fokus, apalagi ibadah. Makanya didatangkan hadis ini. Ya. Maka jamaah hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, fokus untuk sebuah pekerjaan, apalagi ibadah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Sungguh-sungguhlah. Apalagi sholat. Dan yang kedua disebut dalam hadis, dia yang sholatnya menahan buang air. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena orang yang menahan buang air, pikirannya nggak akan fokus. Ya, sampai saya punya pengalaman beberapa kali itu. Imam yang menahan buang air itu hancur-hancuran bacaannya. Ya, hancur-hancuran, lupa-lupa lah kadang segala macam. Ketika selesai sholat, baru dia cerita, saya tadi itu menahannya. Ya, salah sendiri. Kalau begini keadaannya,
para ulama menganjurkan putus sholatnya. Sama kayak tadi keadaan yang pertama, jangan sholat. Lebih baik kita makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Paham ya? Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Ya, lebih baik buang air mikirin sholat daripada sholat. Begitu memang. Tapi ingat ya, terkait dengan makanan tadi, 3 tadi catatannya. Yang pertama, makanannya terhidang, udah terlihat. Ini yang pertama. Kalau makanannya belum terhidang, jangan beralasan, saya lapar, saya nggak mau sholat dulu, saya lapar. Makanannya nggak terhidang. Anda yang harus bersabar. Paham? Yang kedua, dia lapar, memang menginginkan makanan. Sehingga kalau makanannya terhidang, tapi tidak lapar, juga nggak boleh, nggak masuk. Nggak boleh dia meninggalkan sholat, tetap harus sholat. Walaupun makanannya terhidang, karena dia nggak lapar. Yang ketiga, makanan itu halal bagi dia. Jadi jangan dia beralasan, Ustadz, makanannya terhidang loh, saya lapar loh, saya nggak mau sholat ya. Kenapa? Sudah terhidang, saya lapar. Makanannya di restoran, di etalase. Boleh alasan tersebut? Nggak boleh, itu bukan makanan Anda. Bisa dipahami? Bukan milik Anda. Jadi mendengar adzan nih berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengaja nih, nggak mau sholat jamaah. Ya, mencari alasan dengan hadis ini. Datanglah ke rumah makan. Melihat di etalase, ada ikan, ada rendang, ada sayur segala macam. Ini Ustaz, udah dihidangkan loh. Makanannya terhidang nih, saya lapar. Jadi saya nggak bisa sholat dulu ya. Bisa tidak ini? Kenapa tidak? Bukan halal. Ini bukan makanan halal bagi dia. Bukan milik dia. Paham? Ya. Jadi ini tiga kondisi yang dengan bila ada kondisi ini padanya, maka dia boleh tidak sholat untuk berjamaah. Ingat ya, 3 kondisi tadi. Apa yang pertama? Terhidangkan. Yang kedua, dia lapar, menginginkannya, ada hajat. Yang ketiga, itu makanan halal bagi dia. Terkait dengan yang dihidangkan, yang diinginkan ada sini hadirin adalah yang dia bukanlah sengaja untuk menghidangkan makanan agar nggak sholat berjamaah, bukan kesengajaan. Karena bila dia ada unsur kesengajaan, maka ini termasuk bermain-main meninggalkan larangan, nggak boleh. Ya, meninggalkan perintah, ini nggak boleh. Jadi sengaja nih, tunggu dekat azan baru ngidangin makanan, supaya bisa nggak sholat berjamaah. Ya. Semenit lagi azan, baru dikeluarin makanan. Sengaja banget. Nah, ini nggak bisa. Ini namanya mempermainkan syariat. Nggak boleh. Yang diinginkan dalam hadis ini adalah dia yang tanpa sengaja, dia yang tanpa niat menghidangkan makanan, tiba-tiba azan. Paham? Ya, dengan 3 kondisi tadi. Baik. Maka hadis ini menjelaskan nggak boleh. Ya, kalau nggak fokus. Rasulullah SAW ya termasuk penjelasan terhadap ayat tadi, bahwa bila kita ingin apalagi beribadah dan sekian aktivitas yang lainnya, fokuslah dalam aktivitas tersebut. Sungguh-sungguhlah, konsentrasilah. Baik, lalu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud, jika engkau telah selesai menunaikan berbagai kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Dan di dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud, fansab wa ila rabbika farghab, sungguh-sungguhlah untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Setelah selesai dari salat yang engkau kerjakan, sedang engkau masih dalam keadaan duduk. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, dan jika engkau telah selesai, maka bersungguh-sungguhlah, yakni berdoa. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di dalam kalimat terakhir dalam ayat, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu engkau hendaknya berharap.
Apakah ayat ini menjelaskan kalau kita berharap hanya boleh kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah? Saya tanya jemaah. Apakah ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya berharap hanya boleh kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah? Betul? Berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah? Betul? Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mohon perhatikan. Ini masuk ke pembahasan akidah. Jadi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini tentang masalah berharap. Yang Allah larang, yang namanya berharap tidak boleh kepada selain Allah, siapapun dan apapun. Yang Allah perintahkan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dan juga di dalam beberapa ayat yang lainnya adalah harapan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan penghambaan. Harapan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan penghambaan kepada yang diharapkan. Harapan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan penghambaan kepada yang diharapkan. Sehingga selagi tidak seperti itu, boleh berharap kepada selain Allah. Dengan tegas saya katakan, boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Berharap kepada selain Allah itu boleh bila terpenuhi 4 syarat. Berharap kepada selain Allah itu boleh bila terpenuhi 4 syarat. Sebelum saya sebutkan satu persatu syarat-syaratnya, saya beri penjelasan dulu supaya jamaah paham dengan baik. Berharap itu jamaah, berharap itu sebenarnya padanya terkandung makna permintaan. Kita itu berharap itu mengandung makna permintaan di situ. Ya, kita berharap itu di dalam harapan itu mengandung makna permintaan. Paham sampai di sini? Paham tidak? Di dalam harapan itu ada apa? Ada permintaan. Nah, kalau masalah permintaan sama dalam masalah ini, itu di sebagian dalil Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bahkan mensyariatkan bahkan untuk kepada selain Allah. Minta tolong misalnya. Allah firman ya, di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah sesama kalian dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Yang namanya saling tolong menolong berarti ada yang minta tolong, ada yang memberi pertolongan. Betul? Betul tidak ini? Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ya, "Wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhi." Allah itu akan senantiasa menolong hambanya bila hamba menolong saudaranya. Motivasi untuk menolong orang lain. Ya. Maka meminta kepada selain Allah itu boleh. Sama dalam masalah ini. Berharap kepada selain Allah itu boleh bila terpenuhi 4 syarat. Ini perhatikan baik-baik ya. Supaya tidak salah dalam masalah permintaan, supaya tidak salah dalam masalah harapan. Karena kita berharap itu pasti ada kepada sesama kita. Seorang istri pasti ada harapan kepada suaminya. Suami pasti ada harapan kepada istrinya. Anak pasti ada harapan kepada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua pasti ada harapan kepada anaknya. Pasti ada harapan-harapan itu sesama kita. Betul tidak? Betul tidak? Nah, sekarang harus kita tahu ada batasannya. Jangan sampai melewati batasannya. Kalau melewati batasannya, maka jatuh ke dalam kesyirikan kita. Menjadikan yang diharap ini setara, sebanding, atau sama dengan Allah. Kapan itu? Bila terpenuhi 4, tidak terpenuhi 4 syarat.
Syarat yang pertama, catat dengan baik, ingat dengan baik. Bila yang dituju hanya diyakini sebagai sebab, bukan penentu. Bila yang dituju hanya diyakini sebagai sebab, bukan penentu. Sudah? Nomor 1. Sudah jemaah? Oke. Nomor 1 ini saya terangkan dulu. Jadi semua selain Allah yang ada di alam semesta ini, yang ada kontribusinya untuk kita, jemaah, harus kita yakini itu hanya sebagai sebab. Ya, untuk terwujudnya sesuatu. Bukan penentu terwujudnya sesuatu. Bedakan sebab dengan penentu. Bedakan sebab dengan penentu. Ya. Makan sebagai sebab untuk kenyang. Betul? Betul tidak? Saya tanya, makan itu sebagai sebab atau penentu? Sebab. Kenapa sebab bukan penentu? Karena ada aja orang yang makan nggak kenyang-kenyang. Ada nggak? Sepiring belum kenyang, 2 piring belum kenyang, 3 piring belum kenyang-kenyang. Ada kan? Ada tidak? Di sini ada nggak? Oh, nggak ada ya. Berobat sebagai sebab untuk sembuh. Berobat ini sebab atau penentu? Sebab. Ya, kenapa sebab? Bukan. Berobat itu sebagai sebab untuk sembuh. Kenapa sebab? Bukan penentu. Karena ada yang berobat enggak juga sembuh. Kan begitu ya? Udah kesana kemari keluar negeri, enggak juga. Udah berobat, namanya dia udah berobat. Dia udah menjalani berobat, enggak juga sembuh. Maka berobat itu memang sebab, bukan penentu. Enggak boleh kita meyakini semua itu sebagai penentu. Yang namanya penentu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sebab. Allah yang menciptakan sebab. Maka Allah yang menentukan terwujudnya segala sesuatu. Kalau kita meyakini sesuatu ini sebagai penentu, stres nanti kita bila tak terwujud. Nah, itulah keimanan seorang hamba yang membedakan dengan yang nggak beriman. Stres dia kalau nggak terwujud. Karena dia sudah memutuskan harapan. Dia sudah betul-betul menggantungkan harapan. Dia betul-betul sudah memuncakkan harapannya kepada yang dituju. Ketika nggak terwujud, stres dia. Ya. Adapun seorang yang beriman, harapan puncaknya hanya kepada Allah yang menentukan. Segala itu selain Allah Jalla wa'ala hanya sebatas sebab. Maka bila nggak terwujud, ya wajar, sebab. Bukan penentu. Jadi dipahami? Maka aman. Kalau dia terpenuhi syarat yang pertama, aman. Silakan dia berharap kepada yang dia inginkan. Yang kedua, syarat yang kedua, keyakinannya tidaklah berubah tentang Allah sebagai penentu segala sesuatu. Keyakinannya tidak berubah tentang Allah sebagai penentu segala sesuatu. Nah, ini yang kedua yang harus dijaga. Ya, nggak boleh berubah ini yang kedua, nggak boleh berkurang, apalagi berubah. Ya. Kalau keyakinan yang kedua ini dia jaga, tetap mantap, terjaga dengan baik pada dirinya, maka silakan berharap kepada selain Allah. Silakan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga. Ya. Pada perkara atau permasalahan yang secara tabiat bisa terwujud oleh yang dituju. Secara tabiat bisa terwujud oleh yang dituju. Secara tabiat maksudnya paham Bapak Ibu? Tabiat itu apa maksudnya? Kebiasaan, ya, secara kebiasaan, secara logika, secara ya lumrahnya, yang dituju ini memang bisa mewujudkan.
Ya, secara tabiat. Kita berharap, seorang anak berharap kepada orang tuanya agar bisa melindungi dia. Wajar tidak ini? Wajar tidak? Ayo tabiatnya. Namanya anak berharap kepada orang tua. Seorang suami berharap kepada istrinya agar bisa masak dengan enak. Wajar tidak? Ya tabiatnya suami punya harapan seperti itu. Seorang istri berharap kepada suaminya memberikan uang untuk belanja. Logis tidak? Logis tidak? Ya logis, tabiatnya memang begitu. Nah ini maksudnya tabiat. Paham? Sudah lumrahnya, sudah biasanya begitu. Maka bila tidak pada perkara yang secara tabiat bisa terpenuhi, itu nggak boleh. Kapan dilakukan? Syirik namanya. Misal, berharap kepada seseorang yang nggak punya kemampuan untuk mewujudkan yang dia inginkan. Padahal jelas ini nggak mampu. Masih juga dilakukan. Wah, ini kesyirikan. Ada seorang berharap pertolongan dari seorang nenek-nenek yang udah berjalan aja bungkuk, pakai tongkat. Ada seseorang berharap agar nenek-nenek yang kayak gini nih, yang udah jalannya begini-gini, pakai tongkat, dia berharap agar nenek-nenek ini bisa membantu dia bawain semen 2 sak. Logis tidak? Logis tidak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, secara tabiat nggak mungkin bisa. Maka kalau dia tetap menaruh harapan, berarti ada keyakinan ini. Ada keyakinan tertentu ini kesyirikan ini. Bisa dipahami? Dua potensi yang terjadi. Pertama ada keyakinan kesyirikannya, atau yang kedua dia mempermainkan nenek-nenek tersebut, dan dua-duanya haram. Dia ingin melecehkan nenek tersebut, dan dua-duanya haram. Maka bila harapan ini, permintaan ini kepada yang dituju pada perkara yang secara tabiat dia nggak bisa memenuhi, jangan dilakukan, nggak boleh. Kalau dilakukan kesyirikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Termasuk yang terjadi di anak-anak. Ya. Ini harus kita didik anak-anak kita agar tidak terjatuh kepadanya. Minta kepada pesawat yang lagi terbang. Pesawat minta duit. Pesawat minta duit. Pak Yuda gitu nggak? Nggak. Waduh, di mana tinggalnya ini? Saya heran, kaget. Ya, ternyata ini kebiasaan. Saya akui, saya kecil dulu gitu. Dan sekarang ada juga di perumahan saya itu. Kok ada juga, masih juga ada yang begitu di masa yang sudah modern sedemikian rupa. Anak-anak ketika pesawat lewat, mereka berteriak, pesawat minta duit, pesawat minta duit. Pesawat yang terbang di angkasa, di langit sana, menaruhkan harapan, permintaan, logis nggak? Nggak akan mungkin. Main-main dalam masalah ini nggak boleh. Ya, jangan mengatakan main-main dalam masalah kesyirikan, nggak boleh. Ya, dilarang, nggak boleh. Jelaskan dengan penjelasan yang logis. Kan pesawat nggak bisa dengar. Kan pesawat jauh dari kita. Jelaskan anak-anak. Nggak boleh itu. Ya. Maka harapan, permintaan kepada sesuatu yang secara tabiat nggak bisa memenuhi, nggak boleh kita lakukan. Kalau tetap dilakukan, oh itu ada tanda-tanda kesyirikan. Bisa dipahami? Datang ke kuburan orang yang telah meninggal, berharap dapat berkah. Logis tidak? Logis tidak? Enggak logis. Orang udah meninggal. Ngapain diharapkan? Orang udah meninggal. Ya. Datang ke dukun, berharap supaya dukun ini melancarkan rezekinya. Logis tidak? Logis tidak? Saya tanya jemaah. Kalau seandainya memang iya, maka dukun itu harusnya orang kaya pertama dulu. Ternyata kan tidak. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini sepanjang sejarah umat manusia, dari dulu sampai sekarang, yang tercatat sebagai sukses itu pekerjaannya dukun. Nggak ada. Betul nggak? Ada tidak? Orang yang tersukses di dunia, satu namanya sekian, namanya si Fulan-Fulan, kerjaannya dukun. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau minta ke dukun, ini sudah secara tabiat nggak mungkin, secara logika aja udah nggak masuk. Makanya agama melarang. Syarat yang keempat,
Yang dituju adalah makhluk hidup, hadir. Makhluk hidup dan hadir. Ini yang keempat. Syaratnya dia makhluk hidup dan hadir. Ya, dan hadir. Ini harus dicatat hadir. Kalau dia tidak hadir, tidak di tempat, maka nggak boleh diharapkan. Nggak boleh diminta. Untuk sesuatu yang kita inginkan saat itu. Nggak boleh. Ya, maka ini syarat yang keempat. Ya, bila ada harapan-harapan, permintaan-permintaan kepada dia yang telah meninggal. Untuk seseorang yang masih hidup, nggak boleh. Karena dia telah meninggal. Untuk dia yang tidak hadir di tempat, pada perkara yang dia inginkan saat itu, nggak boleh. Karena dia tidak hadir di tempat. Inilah syarat bolehnya minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta atau menaruh harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi 4 syarat. Yang pertama apa? Yang dituju hanya diyakini sebagai sebab, bukan penentu. Kalau penentu siapa? Hanya Allah saja. Jadi jangan marah mestinya ya. Jangan berkeluh kesah, jangan kecewa berat kalau ternyata nggak terwujud. Ya kan bukan penentu. Bisa dipahami? Nah, ini sudah membantu tentramnya jiwa loh sebenarnya. Sebatas ini aja udah membantu menenteramkan jiwa kita kepada semua yang ada, apalagi orang-orang di sekitar kita. Yang namanya manusia itu terlalu sering untuk memberikan harapan kosong, mengecewakan. Betul tidak? Kita berharap kepada dia ini dan itu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu ya. Mengecewakan. Syarat yang kedua, keyakinan bahwa Allah sebagai penentu ini tidak berubah, harus selalu dijaga. Yang ketiga, secara tabiat bisa memenuhinya yang dituju. Yang keempat, hidup dan hadir. Nah, maka jamaah yang saya muliakan, ini penting ya. Ini 4 poin kesimpulan dalam masalah akidah. Kalau mau saya bahas panjang lebar butuh waktu yang panjang untuk semua rincian setiap poin ini. Ini udah kesimpulannya. 4 poin ini. Pegang kuat-kuat. Jadikan patokan dan pedoman dalam harapan-harapan kita kepada sesama kita. Jangan melewati 4 syarat ini. Bisa dipahami? Jangan melewati 4 syarat ini. Jangan tidak terpenuhi 4 syarat ini. Kalau tidak, maka salah harapan kita. Syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah menjadikan Allah sebagai tandingan. Selain Allah sebagai tandingan. Hanya kepada Allah lah hadirin yang kita berharap padanya dengan harapan yang mutlak, yang betul-betul kita yakini Allah saja yang maha kuasa untuk mewujudkannya. Hanya kepada Allah saja yang harapan kita itu sifatnya betul-betul ketergantungan hati kita kepadanya. Hanya kepada Allah lah harapan kita yang sifatnya betul-betul meyakini cuma Allah saja yang bisa memenuhinya. Kalau selain Allah nggak boleh seperti itu. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ini maksud dari ayat di akhir surat Al-Insyirah yang kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya berharap padanya. Itu harapan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan penghambaan. Ya. Adapun kepada selain Allah, silakan bila terpenuhi 4 syarat tadi. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesailah tafsir kita untuk surah Al-Insyirah yang mengandung begitu banyaknya pelajaran-pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semuanya pada kehidupan dunia dan apalagi akhirat kita semua. Dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan cahaya untuk kita semuanya selagi hidup di dunia ini dan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Cukup dari saya untuk pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi, saya persilakan. Dari hadirin ada sekiranya yang ingin bertanya? Tidak? Tidak ada yang bertanya? Ibu-ibu di belakang?
Kalau tidak saya bertanya nanti. Dan bilang nggak bisa menjawab, nggak boleh pulang. Gimana Pak Yuda? Boleh nggak? Baik, ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak ada yang bertanya, ya tidak juga memaksakan diri untuk bertanya ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Isya sudah masuk belum? 1 menit lagi, ya udah syukurlah. Berarti tidak lewat waktu Isya untuk pertemuan malam hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.